Halo Elektrizen, kembali lagi di konten baru Kominfo yang bernama If You, Information for You. Ya, kali ini saya jadi host dan ada gue star mahasiswa Telkom yang baru saja pulang dari magangnya di Telkom Bali. Ada Mas Akso. Yo Mas Akso. Silakan, kayaknya Mas Akso ini perlu memperkenalkan diri dulu sih kayaknya. Ya, silakan Mas. Jadi, halo Elektrizen, perkenalkan nama saya Aksual Madani Kurniawan dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2018. Jadi saya adalah salah satu mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya yang sudah mengikuti program magang di WITEL Denpasar atau Telkom Bali. Ya gitu ya. Jadi Mas Akso ini habis magang di Telkom Bali. Itu. Ini Mas. Ini aku ada pertanyaan nih Mas buat Mas. Kira-kira Mas siap jawab nggak ini? Pertanyaan gimana dulu nih? Waduh. Hubungan magang di Bali nih, takutnya pertanyaan yang aneh-aneh. Enggak Mas. Enggak ya? Kayak pertanyaan ini mudah kok Mas. Cuma berapa pertanyaan sih ini? 10 paling enggak. 10 ya? 10? Kira-kira sih. Cuma ya 10 ya? Langsung aja ya Mas ya, pertanyaan pertama ya Mas ya. Oke, siap. Iya, pertanyaan pertama Mas. Awal mula keterima magang di Telkom Bali itu Mas. Itu rekomendasi dari Telkomnya atau inisiatif Masnya sendiri sih? Jadi ini ke awal mula bisa magang di Telkom Bali ya? Iya, benar Mas. Jadi awal mula bisa magang di Telkom Bali itu sebelumnya itu. Saya itu dengar-dengar dari dosen. Iya. Dari dosen itu ada yang bilang kalau bakalan memberangkatkan mahasiswa untuk program magang di Bali. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu kebetulan kalau untuk program magang ini itu saya inisiatif sendiri sih. Inisiatif sendiri karena saya sudah mendengar. Jadi saya langsung hubungi dosen. Kontak person dosen tersebut. Jadi di situ itu saya itu satu kelompok dengan Kak Fauzan. Ada lah. Jadi yang berangkat ke Telkom Bali itu berapa kira-kira anaknya? Ini yang dari teknik elektro apa semuanya nih yang dari kampus nih? Teknik elektro Mas, jelas. Untuk teknik elektro. Untuk teknik elektro itu kalau nggak salah ya emang pasti dua kelompok, satu kelompok ada yang 3 orang dan satu kelompok 2 orang, yaitu kelompok saya 2 orang. Jadi ada 5 orang yang berangkat di program magang di Telkom Bali itu ada itu loh. Ada Kak Fauzan, Kak Fatur, Kak Nova, sama Kak Engo. Oke. Jadi ada 5 orang ya Kak yang berangkat ke Telkom Bali. Lanjut nih Mas. Ke pertanyaan kedua. Apa pandangan dan alasan Mas Akso memilih magang di Telkom Bali? Untuk pandangan dan alasan memilih di Telkom Bali. Yang pertama ini alasan apa nih? Alasan yang enak-enaknya apa alasan yang itu nih? Yang seneng-senengnya apa alasan buat pendidikannya nih? Alasan pendidikan dulu sih Mas. Oh ya. Jadi untuk alasan kenapa di Bali karena saya tahu Bali itu adalah pulau pariwisata ya tentunya. Iya, benar. Untuk saat ini yang di musim corona. Jadi menurut saya itu di Telkom Bali ini kayaknya cocok nih untuk berinovasi karena untuk saat ini itu corona itu bagi terutama Bali ya yang menjadi tempat pariwisata di Indonesia ya pasti terdampak banyak ya. Pasti terdampaknya itu pasti banyak. Nah di situ tuh saya udah mulai kepikiran ini kayaknya saatnya untuk bisa membawa nama institusi buat berinovasi meskipun kita gak berkontribusi banyak setidaknya kita itu bisa tahu lah kayak kita menemukan problem solving di sana dan bisa menemukan jalan keluarnya untuk problem solving itu sendiri. Dan walaupun lagi pandemi ya Mas ya, tetap betul. Berinovasi untuk kedepannya. Oke. Terus alasan untuk kesenangannya nih Mas. Katanya kan tadi ada alasan kesenangannya. Kalau alasan untuk kesenangannya sih mungkin Elektrizen nih kalau dibilang Bali mungkin banyak senengnya ya pasti ya. Tahu ya. Iya sih Mas ya Mas. Karena di Bali itu pariwisata pantai ya kan. Banyak. Ada gunung, pantai, wisata alamnya udah tahu lah Bali itu pesona Indonesia kan. Iya benar. Di kota internasional kan. Iya benar sih.
provinsi pariwisata. Provinsi Benar. pariwisata. Terus pertanyaan selanjutnya Mas, ketika perpindahan kultur dari Jawa ke Bali, apa yang membedakan dan juga bagaimana cara Mas bisa beradaptasi di Bali? Kan beda kultur sih Mas, Ya. Jawa sama Bali beda jauh malah. Jadi gimana itu Mas? Untuk culture ya, culture menurut saya di Bali itu ada 2 tipe culture. Culture ketika bekerja Iya, dan culture ketika kita lagi. bersosialisasi dengan orang. Iya benar-benar. Nah, untuk culture-nya nih culture ketika bekerja. Iya. Mungkin kalau culture ketika bekerja itu mungkin di Bali ini ya menurut saya, pandangan saya itu culture-nya itu lebih bukannya mengenakan, tapi kalau di Bali ini lebih ayo kita Tegas. kita tegas, kita kerja. Meskipun sesantai apapun tetap kita harus kejar target di situ. Oke. Untuk di Bali Jadi benar-benar on time ya Mas. Benar-benar on time. Dituntut untuk on time. dituntut untuk on Benar, time, bukan on time, tapi lebih tepatnya dituntut untuk pekerjaan kita yang deadline-nya harusnya hari itu. Kita harus selesai hari itu juga. Kalau bisa itu, kalau misalnya emang pengen libur atau cuti, pengen liburan, ya harusnya selesainya sebelum itu. Iya, iya. Gitu. Oh. Untuk culture apa? Culture yang sosialisasi ya. Untuk culture itu culture kerja apa? Culture pekerjaan. Pekerja. Di dunia kerja. Nah, kalau kulturnya untuk bersosialisasi. Nah, untuk bersosialisasi mungkin perbedaan dari Jawa ke Bali ya. Mungkin kalau orang Jawa itu mungkin karena di sini cuacanya panas dan ramai. Ya tentunya di sini pasti agak lebih keras orangnya kan. Benar, keras, bukan hanya tegas tegas di sini kan. Benar. Itu kalau di Bali kita itu culture-nya itu lebih ke kalem culture-nya. Kita itu Karena lihat pantai itu ya Mas ya. karena lihat pantai, mungkin orang di sana mungkin lebih udah banyak healing kali ya. Iya Mas. Makanya udah stop yang keras-keras seperti itu kan. Benar. Jadi di sana itu lebih orang-orangnya lebih lemah lembut, bisa menerima kita apa adanya. Nah, kalau Yang di penting Surabaya enggak, kan yang penting healingnya- enggak ngerugiin orang lain di sana. Iya benar. Gitu. Benar sih. Kalau di Surabaya healingnya di mana? Di? Ya, nggak tahu saya. Gak ada kayaknya Mas ya. Nggak ada. Di Surabaya Mas. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Benefit apa aja yang sampean dapat nih pas magang di Telco Bali? Ini benefit dari segi apa nih? Nah, dari segi ilmu dulu. Benefitnya kalau ilmu. Atau pengalaman kerja gitu aja. Kalau ilmu jelas karena ini program magang, jadi kita itu mengikut sertakan peserta mahasiswa sebagai karyawan di kantor tersebut. Jadi mahasiswa di sana itu bukan hanya dikenalkan, oh gini loh dunia kerja, tapi gini loh caranya kerja. Bukan kayak ini tuh kerja, tapi ini loh caranya kerja. Jadi mahasiswa itu lebih bisa terjun langsung ke dunia kerja nyata. Seperti itu. Oke, jadi gitu ya Mas, benefitnya dari pekerjaan itu jadi tahu gimana caranya bekerja langsung itu gitu. Ya, bekerja langsung di lapangan. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, apa yang Mas lakuin dan apa saja yang pokoknya yang Mas lakuin lah selama magang itu di Telkom Bali. Wah, selama magang ya. Iya. Jadi sebelumnya saya beritahu dulu ya Riza. Jadi yang saya lakuin selama magang di Bali itu saya itu ada di unit Kandatel dan Pasar Utara. Karena di naungan Witel itu terdapat banyak kantor-kantor Kandatel yang lebih menjurus ke daerah. Jadi saya itu di daerah itu, di Kandatel dan Pasar Utara, di Ubung. Oh, berarti Mas kebagian di daerahnya. Iya, di utara. Oke. Kita lebih kerjanya itu lebih meluas. Kalau mungkin ada teman-teman yang lain kerjanya di Witel itu ada yang di langsung satu divisi, tapi kalau saya yang di Kandatel itu kerjanya itu lebih meluas. Jadi kita bisa tahu apa aja, apa yang dikerjakan di sini itu semuanya apa. Jadi lebih ke yang pertama, mau diceritain apa nih dari kesehariannya magang nih Ya, kerjanya. terserah Mas, mau cerita yang mana aja, yang pokoknya yang bisa buat informasi yang penting buat electrician lah, pastinya. Jika ingin tahu kerja nyatanya ya, karena saya di teknik elektro kan. Iya.
Ini elektrisian kan elektro semua ya pasti Iya, ya. Pasti, Mas. Pasti. Elektro semua. Jadi untuk aku itu kerjanya itu awalnya itu kita menjadi pengawas teknisi. Jadi kita seperti waspang, pengawas lapangan. Jadi dari situ itu kita ditugaskan karena di sini itu S1 itu lebih lecturer kan, lebih kita ke lebih meneliti, lebih ke nulis, analisa gitu kan. Menganalisa. Jadi di sini bukan kita ya emang ada kerja bantu teknisi, tapi kita itu tugas utamanya adalah untuk mengawasi teknisi. Jadi kita mengawasi pekerjaan yang kurang dari teknisi untuk kita laporkan ke atasan. Karena untuk teknisi sendiri itu sebenarnya itu teknisinya itu dari anak perusahaan, dari Telkomakses. Kita ditugaskan dari PT Telekomunikasi Indonesia itu ditugaskan untuk mengawasi para teknisi. Karena nggak mungkin toh dampak besar suatu perusahaan pasti harus dari bawah dulu. Kita tahu kan. Benar. Apalagi untuk bekerja, ya kan? Iya. Oke. Itu setelah menjadi pengawas lapangan itu, Mas, apa ada ganti job? Ada ganti job. Jadi unit yang sebenarnya di sini adalah mengikuti unit bisnis di Kanada dan Pasar Utara. Jadi di Kanada dan Pasar Utara itu di unit bisnis khususnya kita itu diajari untuk menganalisa pasar. Jadi kita menganalisa semua revenue yang ada di Kanada dan Pasar Utara, mulai dari pelanggannya, konsumen, kompetitor. Jadi kita itu harus tahu gimana strategi yang yang tepat untuk bisa berjualan di daerah Kanada dan Pasar Utara ini. Oke. Oh iya, Mas, kan pasti magang sama kuliah kan pasti ribet kan untuk mengatur waktunya. Itu sampean gimana, Mas, untuk mengatur waktunya? Untuk mengatur waktunya ya. Jadi untuk program magang ini tuh convert SKS sih saya. Convert SKS. Jadi mungkin ada kurang lebih 1 sampai 3 mata kuliah saja yang diikuti. Untuk mungkin saya rasa kan untuk mengatur 1 sampai 3 mata kuliah sih mudah ya. Kan magang itu kerja itu dari jam 8 WITA sampai jam 5 WITA. Jadi biasanya untuk perkuliahan itu kita itu diberi free waktu untuk berkuliah. Tinggal kita ngomong ke body kita, ke atasan lah, pembimbing magang. Jadi kita ngomong kita kuliahnya itu jam berapa, hari apa aja. Nah di situ kita dibebaskan untuk berkuliah. Jadi gak ada alasan untuk tidak mengikuti perkuliahan dong. Iya, benar. Tuh. Jadi masih dikasih waktu lah ya. Iya, masih pasti. Oke. Selanjutnya nih, Mas. Mas kan habis magang nih di Telkom Bali. Sertifikat apa aja nih, Mas, yang udah sampean dapat? Sertifikat. Kalau sertifikat sih sertifikat magang jelas lah ya. Iya, benar sih. Sertifikat magang jelas. Udah keluar, Mas, emang? Hah? Udah keluar? Belum kan? Belum. Masih ada itu keplek itu. Identitas magang. Belum saya tuker. Oke. Jadi ada sertifikat satu lagi. Apa? Sertifikat lomba. Karena di Witel dan Pasar itu kita itu udah disediain wadah untuk kita berinovasi di sana. Untuk mewujudkan Bali seperti yang dulu sebelum corona kan. Jadi kita itu membuat inovasi, mengikuti lomba di sana, lomba inovasi. Kebetulan kemarin juara 1 nih. Wah. Nggak sombong ya. Cuma agak pamer aja, Mas. Iya. Juara 1 nih. Nah, itu inovasinya apa itu, Mas? Inovasinya itu kemarin itu kita membuat bot telegram. Lebih tepatnya membuat AI-nya, Artificial Intelligence. Jadi di mana bot telegram ini adalah tools khusus untuk sales di Witel dan Pasar. Ya. Agar sales ini lebih mudah untuk pencarian konten. Karena mungkin kalau di grup-grup WhatsApp gitu kan agak ribet ya, ada yang ketindas gitu-gitu kan ya. Kalau misalnya di bot telegram ini mungkin bisa ada reminder waktu, lebih bisa memanajemen kontennya untuk membuat konten dan juga salesnya. Oke. Itu ya inovasi yang bisa membuat Mas juara 1. Iya. Oke. Nah,